secara ekonomi malah naik Pak Ustadz gitu, tapi bukan makin bener, akhirnya terjerembab narkoba, hitam, pekat, dop, wis kacau balau sudah. Jadi saya dulu saya ini muslim tapi tatoan, bertato, tidak perlu saya pamerkan Pak Ustadz, nanti dikira preman pasar kalau saya pamerkan kan begitu. Nah, sudah tatoan ya karena dulu masa labil itu ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi, saya merasa putus asa, rusak sekalian udah gitu. Saya lukis gambar di tubuh saya. Loh kok sampai segitu ya? Ya namanya masa labil Pak Ustadz. Secara pendidikan agama juga kurang Pak Ustadz. Iya. Hidupnya anak jalanan gitu kan. Nah yang kedua, semakin jauh semakin ini bukannya malah mendewasakan diri, saya makin terjerumus hal-hal yang nggak benar. Contohnya saya terjerembab dalam dunia narkoba. Gitu Pak Ustadz. Jadi tiap hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah rusak. Tambah rusak. Masya Allah. Gitu. Secara akhlak, secara perilaku udah jauh yang namanya dari ajaran agama Pak Ustadz. Secara ekonomi malah naik Pak Ustadz. Gitu. Tapi bukan makin bener. Akhirnya terjerembab narkoba yang dari tahun 2001 Pak Ustadz itu sudah mainan nggak bener itu. Cuman dari tahun 2004 makin intens, makin aktif. Sampai 2009 saya berhenti. Berhentinya pun ya banyak perjuangan, akhirnya saya bisa berhenti. Alhamdulillah sampai sekarang bersih. Ya. Sudah 11 tahun saya bersih. Cuman pada proses perjuangan untuk berhenti itu Masya Allah Pak Ustadz. Bahkan saya sempat tahun 2008 Pak Ustadz, saya ingat betul di tahun 2008 pas bulan Ramadan full 29 hari orang-orang pergi ke masjid untuk taraweh dan tadarus, saya masuk ke kamar, matiin lampu, gelap, nyembah setan Pak Ustadz. Gitu. Malamnya orang takbiran, saya nyembah setan. Tapi gitu. Muslim kan? Muslim, saya muslim Pak Ustadz. Gitu. Jadi apa bisa dibilang ya? Udah narkobaan, nyembah setan ini juga karena bisnis saya hancur, saya kalut, kacau, dikejar-kejar banyak orang, akhirnya pinginnya instan. Tapi sebelum saya nyembah setan itu karena sebelumnya saya marah sama Tuhan Pak Ustadz. Marah, saking marahnya sampai pernah saya bilang, na'udzubillah min dzalik, semoga anak turunan saya nggak seperti gitu Pak Ustadz ya. Marahnya gimana Pak? Saya marah, Tuhan, kalau memang kamu inginkan saya hancur, sekalian aja dihancurin. Saya tidak akan nyembah kamu. Sampai saya bilang begitu. Ini saya merinding Pak Ustadz. Saya ini merinding. Saya ingat lagi masa lalu itu. Nah, akhirnya saya ketemu dukun. Dikasih lah. Iya. Oh, pingin sugih cepet. Bahasanya gitu. Iya. Ya, ini saya lakukan 30 hari pas bulan Ramadan. Cuman saya hentikan gara-gara si setan ini Pak Ustadz lewat mimpi saya datengin untuk bersepakat. Kalau saya mau tetap ingin kaya dengan nyembah setan, satu syaratnya saya harus kawin sama jin itu. Waduh. Kalau di mimpi cantik Pak Ustadz, kalau di mimpi. Yang kedua, nah ini yang buat saya akhirnya mundur alon-alon gitu Pak Ustadz. Ketika dia mengatakan dengan syarat anak saya jadi tumbal. Itu saya langsung, yang mana mungkin. Akhirnya saya berontak, saya kebangun Pak Ustadz. Berarti setan tadi mau mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh Nabi Ismail itu disembelih ya. Betul. Artinya suruh korbankan ya. Betul. Tapi korbannya sampean ke setan. Betul. Bukan kepada Allah. Suara setan ini. Jadi saya suruh menumbalkan anak karena dia siap untuk dinikahi saya dan siap punya anak dari saya. Asalkan anak saya ditumbalkan, saya pasti akan kaya raya. Yeah. Langsung atret saya Pak Ustadz. Mundur, saya berontak, saya kebangun. Naik ke atas, saya rusak semua barang sesembahan itu. Saya hancurkan. Nah, akhirnya setelah kejadian itu
seperti ya mungkin Tuhan juga sudah marah sama saya, setannya yang nggak mau sama saya. Jadi sekarang saya sudah kayak kejepit, Pak Ustadz. Depan tidak bisa, mundur tidak bisa, kanan kiri tidak bisa. Brak! Nah, jatuhlah saya akhirnya. Nah, cuman dari hikmah dari itu semua, saya akhirnya 2009 saya berhenti dari narkoba. Tapi saya masih minum waktu itu, Pak Ustadz, masih minum. Saya berhenti minum 2016. Itu pun tiba-tiba. Sampai pada akhirnya 3 tahun lalu saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah, saya rindu dengan kekasih-Mu. Saya masih sholat itu masih bolong-bolong kayak sempak itu dah, Pak Ustadz. Iya, ya. Ya, jadi cuman hati kecil ini, ya Allah, saya rindu sama kekasih-Mu. Tapi siapa kekasih-Mu yang bisa saya temui, ya Allah? Nah, tahun 2017 akhir Allah mempertemukan saya dengan Habib Lutfi bin Yahya, Abah Lutfi Pekalongan. Sampai sekarang, saya merinding lagi nih Pak Ustadz. Saya cerita itu selalu merinding. Sampai akhirnya saya sampai sekarang menganggap beliau mursyid saya, bapak saya, orang tua saya gitu. Dan beliau pun bilang, kamu saiki anakku. Itu membuat saya, ya Allah, kok uripku yang dulu dosa nih wis ngalang, mungkin udah masuk level anaknya Dajjal ini sudah, Pak Ustadz. Tapi Allah ngasih kesempatan saya untuk bisa ketemu kekasihnya. Ada cerita yang terlewat, Pak Ustadz. Ketika saya mati bunuh diri pun saya bukan mati yang baik. Cuman dengan sholat ini mohon dijadikan satu amalan saya bisa menyelamatkan saya. Itu doa saya, Pak Ustadz. Mungkin dari doa itulah saya gagal mati karena bunuh diri. Iya, benar. Bahkan saya pada saat sudah habis minum racun, saya tidur di kasur, saya pegang tasbih zikiran, Pak Ustadz. Zikiran sampai saya tidak sadar, pada perut panas, tenggorokan udah panas. Gitu, ini Masya Allah, benar ya, Allah Maha Besar sekali. Nah, artinya begini Pak Ustadz, dengan cerita saya yang tadi saya sampaikan ke Pak Ustadz, ya ini saya ini kan merasa saya ini pendosa gitu loh, pendosa. Tapi sama Allah dikasih kesempatan, bahkan diizinkan untuk dipertemukan dengan kekasihnya, Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan Abah sendiri bilang, kowe saiki anakku. Itu kan ya Allah, ini kan saya ini Allah. Siapa saya gitu kan? Masa lalu saya begitu, orang tua saya susah karena saya, bangkrut karena saya, semuanya hancur karena saya. Tapi pada akhirnya langsung dekat dengan Habib Lutfi. Masya Allah Pak Ustadz. Nah, karena itu maksud saya begini Pak Ustadz. Satu pertanyaan saya, apakah seorang pendosa seperti saya masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, untuk biar hal bodoh yang dulu pernah saya lakukan tidak terulang kembali, Pak Ustadz. Nah, karena saya kan merasa saya ini bukan tobat, Pak Ustadz. Saya berusaha untuk tobat. Makanya namanya Salbut, santri Abah Lutfi berusaha untuk tobat.